Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jembleng Coffee, jumpa lagi dengan kita. Kali ini saya berada di kebun kopi di Teleter Kaloran, di mana kebun ini dulu pernah saya buat video tentang kopi sistem tanam pagar. Sekarang kita akan mereview lagi seperti apa pertumbuhan kopi yang telah ditanam 1 tahun yang lalu. Oke, Sobat Jembleng Coffee, simak terus perjalanan kita pada siang hari ini. Kita akan melihat ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini kanan dan kirinya ini jaraknya dulu 2,5, sudah segini untuk tanaman kopinya. Mungkin saya membuat video di beberapa bulan yang lalu untuk klon Jumani ya. Ini klon Jumani dengan sistem pagar. Jarak antar tanam kisaran 70 sampai 80 cm. Nih teman-teman bisa lihat untuk kondisinya. Ini untuk usia tanaman berkisar 1 tahun 4 bulan dari tanam. Nih, ini udah mulai berbunga. Nih, udah mulai berbunga. Mudah-mudahan besok bisa berbuah lagi. Nih, teman-teman bisa dilihat nih kalau kita dari agak yang atas. Untuk buahnya kali ini ada tapi belum banyak, cuman beberapa pohon yang udah berbuah. Rata-rata berbunga gini ya. Ini kalau kita lihat nih, satu tunas ini ada 7, ada yang 8. Nah, ini yang enggak dipotong, jadi dibiarkan. Ini satu tunas gini, ini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang atasnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi beda-beda. Nih teman-teman, untuk Jumani di sini buahnya seperti ini. Bukan buah ya, bunganya seperti ini. Dan untuk buah ini baru berbuah di tahun 2026. Kemudian di Kaloran, di Teleter ini, di tempatnya Bang Inun, ini ada 2 ya. Yang satu ini dipotong, yang ini dipotong, kemudian yang ini tidak ya. Yang ini tidak dipotong tapi dibiarkan. Jadi tujuannya satu pohon itu nanti akan tumbuh 2 sampai 3. Nah, bisa dilihat nih. Nih 2 sampai 3. Seperti ini nanti akan tumbuh 2 sampai 3 batang pokok. Jadi tidak satu kayak gini. Nih kalau yang satu udah kayak gini ya, udah bagus banget ya. Tapi karena di Bang Inun ininya dipotong nih teman-teman, ini dipotong, jadi ini tumbuh 1, 2, 3. Nah, ini tujuannya untuk memperbanyak batang di setiap pohon di tanaman kopi ini ya. Kemudian untuk perawatannya ini pakai pupuk kandang. Ini kita spill sedikit.
Ini ada pupuk kandang ya. Ini yang hitam-hitam ini udah di pupuk kandang nih. Nih. Ini di pupuk kandang. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini sudah di pupuk kandang sama Bang Inun. Hasilnya bagus ya untuk klon Jumani ini. Nih, kita spill. Jadi ini memang rencana buat percontohan untuk klon Jumani dengan sistem pagar. Kurang lebih ketika ditanam di daerah Kaloran, Kabupaten Temanggung seperti ini ya. Bisa kita lihat hasilnya nih teman-teman. Nih. Nah, ini untuk yang ini yang agak istimewa. Ini dibuat parit. Ini parit ke sana ini tujuannya untuk nanti membuat jalur air. Selain jalur air, nanti membuat sirkulasi udara buat tanaman kopi ini ya. Jadi dibuat kayak gini ini. Kalau kita buat, nah ini kayak gini, jadi rata. Ini tanaman kopinya rata, sistem pagar dengan jarak tanam 80 cm seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat. Ini yang bawah hijau banget ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama Bang Inun. Oke, kita lanjut simak terus perjalanan kita. Untuk buah kopinya seperti ini teman-teman. Ini buah perdana klon Jumani. Nah, ini pohonnya. Teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait perawatan dan pemupukan di kebun kopi sistem pagar ini, yuk kita tanya sama Bang John atau Mas Inun, pemilik kebun ini. Nah, ini rencananya mah dibuat Jumani semua itu? Apa nanti tetap diselangi yang lain Jumani? Selang. Oh. Jarak tanamnya tetap ini. Tetap 2,5 meter kali ini kalau yang ini 70. Kalau yang di lahan itu 1 meter. Tapi kalau ini memang khusus untuk Jumani. Yang ini? Iya, yang ini tuh khusus untuk Jumani. Ini khusus Jumani. Kalau yang di lahan berarti campur-campur, Bang? Kalau di lahan tetap ya pakai Jumani. Terus ya ini rencana pun apa nanti disisip-sisip klon-klon lokal lah, satu baris klon lokal, satu baris klon apa gitu. Karena potensinya klon-klon lokal pun bagus gitu. Cuman memang karena tidak ada apa ya perawatan yang maksimal sehingga kurang. Tapi ada beberapa yang memang saya sudah rawat itu ya bagus klon lokal. Nah, ini parit ini semuanya gini, Bang, jenengan. Di kebun juga yang apa, kebun yang sana? Iya, karena kan begini, orang-orang sini kan tumpang sari dengan apa namanya, dengan jahe atau dengan cabai Jawa. Cabai Jawa itu cabai yang kecil-kecil itu. Banyak sini cabai Jawa. Banyak, maksudnya cabai yang kecil-kecil buat digorengan itu. Nah, itu. Jadi nanti itu yang di sini itu tak tanamin jahe. Jadi nanti jahenya itu berbaris, gitu. Lurus.
Yang tengah ini toh antara sela-sela ini toh. Iya, dan ini fungsinya dibikin seperti ini tuh nanti ketika ada rumput segala macam itu dimasukin Masuk ke ini. Oh. jadi sekalian buat jalan gitu. Jadi fungsinya ini itu ya untuk jalan, terus apa namanya untuk apa sampah-sampah yang Wah. Mantap nih ini. Nah itu masih ngalir bang, ngalir apa peralonnya airnya? belum. Ini karena belum kemarau kan. Berarti pas kemarau aja nek itu. Pas kemarau aja. Karena kalau musim hujan baru. Ya hujan nggak terlalu butuh air ya. Ya. Nah pupuknya pakai apa bang? Nek ini masih sama? Mau udah ganti? Udah besar ini? Ini sudah ganti. Ganti. Oh, kemarin pakai apa Mutiara Grower, terus Nitrea, sama KCL Mahkota. Oh. Itu kemarin itu satu lah. Satu. Dikocor potingan? Enggak. Oh, langsung tabur. Langsung tabur satu pohon itu ya sekitar 1,5 sendok. Sama ininya ini pakai apa? Mendil etawa yang sudah digiling itu. Oh, nggih. Nah, itu. Beli berarti nah itu jenapa punya sendiri? Beli. Itu kemarin dua beginilah. Ya adalah mungkin sekitar 1 kilo kali ya, 1,5 kilo per pohon. Berarti tetap kombinasi sama pupuk kandangnya. Ya, karena ya itu tadi masih apa ya, nutrisi memang harus benar-benar ini harus tercukupi. Jadi bukan dari kimia aja. Persoalannya saya pun nggak tahu juga ini tanahnya, kondisi tanahnya seperti apa. Tapi ya setelah ini udah 6,5 sih. Ini? Iya. Yang sini? Iya. Berarti udah bagus ya. pH-nya udah 6,5. Masyarakat sini anu ndak apa dong komen piye bang? Mesti wah uji coba. Ya sebenarnya begitu. Apa ya? Masyarakat itu kaget gitu. Biasa mungkin dari mbah-mbahnya dulu itu nanam kopi itu apa namanya sekitar 4-5 tahun baru bisa produksi atau berbuah gitu kan. Dan alhamdulillah ketika aku nanam ini sudah 1 tahun 4 bulan sudah ada apa tanda-tanda berbunga, bahkan sudah berbunga, dan mereka ya secara otomatis pada kaget gitu. Oh ternyata, nah alasan mereka begini, katanya itu karena bibit dari Lampung aja, dari Lampung, makanya dia subur. Sebenarnya tidak. Kalau aku pikir sebenarnya persoalan apa ya bertani, kalau saya pribadi itu sebenarnya yang subur itu orangnya. Percuma kalau punya tanah subur kalau orangnya nggak subur. Iya. Jadi ya tergantung rawatannya itu. Berarti orang yang punya kebun kopi itu yang menentukan toh karakternya. Yang menentukan subur nggak suburnya tanah itu ya orangnya sebenarnya. Kalau pohon menyesuaikan kita berarti ya. Iya, pohon itu ya menyesuaikan kita. Ya walaupun ya pohon pun adaptasi juga toh dengan keadaan. Nah sini banyak lokal apa sini toh? Gimana? Banyak kopi lokal apa udah banyak sembungan sini toh? Rata-rata dari di sini itu katanya toh, saya mendapat informasi itu rata-rata dari Gesing sama Leri gitulah. Itu rata-rata sama Kandangan. Jadi ada orang Kandangan yang menikah dengan orang sini. Makanya rata-rata orang sini itu yaitu belajar kopi itu ya dari orang luar. Karena kalau dari pribuninya ya biasa kayak mbah-mbah dulu lah. Ya bukannya sebenarnya gini.
bukannya tidak bagus perawatan mbah-mbah kita dulu, bagus gitu kan. Cuman kurang tepat saja. Ya tidak salah juga gitu kan. Ya kalau dibandingkan dengan apa sistem perawatan yang sekarang kan ya memang jauh gitu. Jauh. Berarti ini jenengan nganu nggih salah satu yang pertama sing buat ini toh. Di Temanggung saya juga baru ini Bang lihat ini toh. Kemarin cari-cari itu yang sistem pagar yang dari anu belum ada. Ini yang jenengan yang baru pertama. Ya saya juga menggandeng ada teman yang ibaratnya masternya sinilah, masternya orang Teleter gitu kan. Ya sharing-sharing dengan dia gitu kan, karena saya tidak tahu tentang apa namanya geologis dari apanya ya, karakter musim apa, saya harus belajar itu, harus menyesuaikan itu. Tapi alhamdulillah ketika itu diterapkan itu bagus. Jadi perawatan yang aku pelajari ya dari teman-teman di Lampung gitu, di Aceh, terus di Cianjur, di Bandung gitu. Saya kalau kolaborasikan, saya apakan di sini ya hasilnya ya alhamdulillah gitu. Ada perubahan gitu. Dan perubahannya ya signifikan. Ya kalau bahasa perubahannya masif lah. Sangat banyak berarti. Sangat banyak banget. Dan alhamdulillah mulai masyarakat sini sedikit-sedikit sudah mulai terbuka dengan sistem-sistem perawatan dari luar. Oh gitu. Mulai menerima Bang. Sudah mulai menerima. Dulu masih wah yang penting kayak gini sudah berbuah gitu toh. Sekarang itu hitungannya ya memang mereka masih gini. Mereka katanya nggak dirawat aja kopi itu keluar. Ya sampai-sampai ya jarang menggunakan pupuk. Ya bukannya jarang, ya adalah yang 1-2 yang menggunakan pupuk kimia, tapi hampir rata-rata itu tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kandang berarti sini. Rata-rata pupuk kandang. Nah, di sini ada perbedaan ketika dikasih pupuk kimia sedikit saja. Itu hasilnya malah bisa 2 kali lipat dari seperti biasanya. Ketika di pupuk kandang. Ya tapi ya memang ya namanya petani kan punya karakter masing-masing, punya prinsip masing-masing. Ya silahkan gitu. Kalau yang pengen produksinya banyak, kalau saran saya minimal ya harus ada penggenjotan yaitu dengan pupuk kimia. Kalau tanpa pupuk kimia ya hasilnya akan standar-standar saja. Iya. Ya, siap. Nah, sekarang banyak yang pengen umbaran. Iya. Kenapa itu Pak Alasnya kok pengen umbaran? Pertama perawatannya itu mudah. Jadi ya orang-orang sini kan banyak kesibukannya, ada yang tanam cabai, tanam ya macam-macam lah sayuran gitu kan. Ketika pelihara kopi umbaran itu waktunya lebih hemat dibandingin pakai sistem sambung. Perawatannya juga lebih enak dan pendapatannya lebih besar. Cuman kendalanya adalah ya itu tadi, kita itu sekarang itu ya mencari klon-klon lokal yang unggul. Sebenarnya mereka sudah pada punya tapi nggak ngeh. Itu kayak yang bawah itu toh? Ya kayak yang bawah itu tadi itu, padahal kalau di bagus gitu, dilihat-lihat gitu. Iki gitu ya. Iso nganu iki. Bisa piye? Penting soan. Nek sing lokal kan toko gede ombo gitu. Tapi buahnya besar juga loh cuman ini. Iya. Nah itu yang besar itu buah ya? Jadi kalau melihat ini toh, sebesar gini.
besar. Nah, segitu semua berarti besar. Besar tuh. Oke, sahabat Jemlang Coffee, mungkin video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.